Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberi kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa sebelum memulai segala aktivitas, termasuk belajar, agar segala yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih bagi anak-anak Ibu sekalian yang sudah mengikuti post test atau tes akhir istilahnya ya, tes akhir di bab 1 yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang induksi matematika. Mungkin di bab 1 memang kita belum pernah meet. Kalau di kelas 10 Ibu sudah beberapa kali meet, ada yang 1, ada yang 2 kali. Kenapa? Karena menurut Ibu sih kalau di bab 1 itu kan sebenarnya bab tentang pengayaan ya. Induksi matematika ini sebenarnya pengayaan dari bab dari bilangan gitu ya. Jadi mending kita pelajarin aja dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu amanahkan sebelumnya. Mungkin ada beberapa anak yang Ibu nggak tahu ya, Ibu belum melis siapa-siapa aja anak yang belum ikut sama sekali dari awal sampai akhir, atau mungkin dia hanya sekedar absen aja, isi link absen, habis itu bye-bye, entah kemana-mana, Ibu nggak tahu. Itu pikiran negatif Ibu sih ya, tapi semoga aja nggak seperti itu. Ibu nggak pengen suuzon, Ibu nggak pengen mengotori pikiran Ibu dengan istilahnya kita kayak ya tadi suuzon itu ya, itu kan nggak baik ya sebenarnya. Jadi kalau memang belum ada kejelasan dari anak-anaknya kenapa saya belum mengerjakan atau hanya mengerjakan 1 kali aja dalam 1 kali 2 kali gitu ya, mengerjakan pekerjaan atau tugas yang sudah Ibu kasih di bab 1 ya mungkin Ibu akan melakukan suatu tindakan lain gitu ya. Yang pertama mungkin Ibu akan mencari tahu anaknya dulu. Kalau misalnya dia nggak berani ke Ibu yang akan ke dia. Ibu akan mungkin suruh perwakilan untuk Ibu akan melis, terus Ibu nanti suruh mereka akan jawab Ibu gitu. Jadi dipanggil dulu gitu ya. Tapi bukan Ibu yang istilahnya menghubungi ya, tetap mereka duluan yang menghubungi. Setelah itu kalau misalnya arahan Ibu atau suruhan Ibu tidak juga diindahkan, ya nggak apa-apa, Ibu juga nggak pusing, mungkin langsung aja ke wali kelas gitu aja. Dan kalaupun nanti pada endingnya tidak pernah ada mengerjakan tugas sama sekali, mungkin hanya di ujian akhir aja, no worry, udah ya segala sesuatu itu kan segala sesuatu kebaikan ya khususnya itu kan nggak pernah ada yang sia-sia gitu. Mungkin kita menganggap percuma dong gue udah ngelakuin ini, padahal itu sebenarnya baik ya, percuma dong gue udah nolong Allah gitu kan misalnya gitu ya. Sorry ya Bu, di sini di Batam nggak kayak gitu ya. Biasanya pakai apa? Pakai bodoh-bodoh gitu ya. Itu gaulnya Batam di situ ya, bahasa gaulnya ya. Kalau Ibu kan dulu kuliah di Jakarta, nggak ada kayak gitu-gitu kata-katanya ya. Ya jadi kebaikan itu nggak pernah sia-sia sih intinya. Kalau kalian ikhlas melakukannya, walaupun istilahnya tidak ternilai di mata manusia, tapi kan akan ternilai insya Allah di mata Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kalau memang prinsip itu sulit atau sulit dilakukan atau tidak ada di dalam hati kalian, ya udah Ibu doakan semoga kalian diberi hidayah seperti itu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusingnya, udah pusing gara-gara COVID makin nambah orang-orangnya ya. Jadi nggak perlu ibu pusing gara-gara
kalian-kalian nih yang males, yang nggak mau ngerjain tugas ya kan, ya mending ibu urus yang anak-anak yang mau ngerjain tugas aja. Oke. Apa ya lagi? Oh ya. Oke, welcome to second bab. Kita masuk ke bab kedua, yaitu program linear. Nah, program linear ini kalau dalam materi ibu dulu ketika SMA itu tuh baru belajar di kelas 3. Nah, tapi sekarang sudah lebih mencuri start ya di kelas 2. Oke, nggak apa-apa. Malah sebenarnya ini tuh udah ada apa ya namanya, konsep-konsep dasarnya itu sudah ada ketika kalau dulu waktu kelas 10 ibu ngajarin di bab 4 kalau nggak salah ya. Bab 4 itu judulnya apa sih? Yang kita gambar-gambar itu deh. Pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, sistem pertidaksamaan linear kuadrat ya kalau nggak salah ya. Nah, di situ kan ada linear di situ ya. Nah, itu sebenarnya kalian kalau misalnya udah bisa itu, nah di sini tuh tinggal gampang aja gitu. Nah, sebenarnya ibu nggak perlu ngulang sebenarnya, tapi kan mungkin ada beberapa orang yang hilaf ya, terlupa ya. Jadi ya ibu harus ulang lagi. Dan ini kan menjadi salah satu submateri juga ya. Oke, jadi di sini kita masih punya 2 KD seperti bab 1, yang KD yang 3 titik kan sebelumnya 3.1, berarti lanjutannya adalah 3.2 ya. 3.2 ini merupakan KD pengetahuan menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan 4.2-nya ini adalah keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel, di mana keterampilan itu ini terlihat jelas ya di program linear karena kita menggambar. Nah, ada menggambarnya. Nah, di sini lebih inilah, kalau induksi kan nggak terlalu ada gambar-gambar ya. Tapi tetap ada keterampilan, tetap ada. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah ya kan. Nah, kalau di sini menyelesaikan masalahnya itu ya seharusnya dengan cara menggambar gitu ya. Nah, untuk submateri pertama yaitu pertidaksamaan linear 2 variabel. Di sini kita bukan main di persamaan. Kalau persamaan kan berarti kan pakai sama dengan. Nah, kalau di sini pakai tanda pertidaksamaan yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. 4 aja, yang nggak ada tidak sama dengan nggak ada. Nah, terus nanti bedanya apa sih Bu antara yang ada garis, ini yang ada garis dengan yang nggak ada garis. Nah, di sini Ibu kasih tahu aja ya langsung bahwa kalau yang nggak ada garis nih ya, ini dia tuh nanti garisnya putus-putus kamu gambarnya, putus-putus. Nah, gitu. Jadi nanti ketika kamu gambar garis yang harusnya garisnya lurus, jadi kamu tuh gini, putus-putus gitu. Nah, itu bedanya. Jadi yang garis ini untuk yang ada garis. Gitu aja inget kan. Jadi yang ada garis itu ya bentuknya garis. Kalau yang nggak ada ya putus-putus. Gitu. Sampai sini semoga difahami dan diingat-ingat ya. Oke. Jadi itu bedanya. Lanjut kita langsung ke contoh soal ya. Di sini dari contoh Ibu langsung akan menjelaskan cara atau bagaimana kamu bisa menggambar pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, pertidaksamaan linear. Kenapa linear? Karena ini pangkat 1 ya kan. 2 variabel kenapa? Karena ada 2 variabel aja, X sama Y gitu. Atau misalnya K sama L, tapi enggak ya, jarang X sama Y aja. Kenapa? Karena sumbu koordinatnya yaitu X, Y ya. Jadi jangan kebalik. Bisa sih kebalik, cuman jarang aja ya orang bikin Y-nya yang tidur, X-nya yang berdiri ya. Karena secara umum kita seperti ini. Ingat Ibu sudah itu di kelas 10 ya. Oke, maaf. Mungkin di sini Ibu akan kasih tahu rule atau peraturan dari menggambar koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini tersaji 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Bagiannya ada di positif dan negatif. Jadi kalau sumbu
X positif berarti di sini dari 0 sampai ke kanan. Kalau misalnya yang negatif dari 0 yang sampai ke kiri ya, min tak hingga negatif. Begitu juga dengan Y, kalau yang positif yang ke atas, yang negatif yang ke bawah. Nah, aturannya mungkin di sini Ibu ulang lagi yang kelas, mungkin yang kalau Ibu udah ajar waktu kelas 10 yang di bab 4 itu ya udah Ibu kasih tahu sih sebenarnya. Jadi untuk membuat angkanya ya, ini angka-angkanya ini. Nah, ini sebenarnya tergantung ya, maksudnya gini. Kita nggak tahu pertidaksamannya itu angkanya seberapa besar ya. Ini mungkin masih kecil, masih skala 1, 1, 2, 3. Ini kan bedanya 1 ya, 1 ke 2 ini 1, 2 ke 3 ini 1, artinya skala 1. Nah, jadi kalau di sini lebih memudahkan kamu kalau jika kertasnya atau bukunya adalah kotak-kotak ya. Ya kalau enggak juga nggak apa-apa, cuman ya untuk lebih memudahkan itu dia yang kotak-kotak. Kalau misalnya yang garis 2 atau misalnya nggak ada garis, misalnya HVS gitu, ya itu berarti kamu perlu perkiraan ataupun untuk lebih akurat lagi menggunakan penggaris. Nah, ini kan masih skala 1 ya, berarti kalau misalnya angkanya gede terus pengennya, karena kalau skala 1 nanti kepanjangan gitu ya, misalnya ada titik 20,30. Aduh, nanti kepanjangan pula kalau saya nulisnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 ya kan, bukunya nggak muat karena kan punya keterbatasan. Jadi saya mau pakai skala 5 misalnya. Berarti mulai dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 seterusnya. Makanya kalau misalnya skala itu itu sebenarnya kayak ya tergantung lah, kondisional aja gitu ya. Ngerti ya? Nah, kalau di sini kamu di X ya, di X kamu udah ngebuat skalanya itu skala 5, berarti di Y juga harus skala 5. Jangan pula di Y-nya 0, 1, 2, 3, 4. Itu nanti akan mengubah gambar, maksudnya dia akan salah gambarnya. Posisinya salah gitu ya. Nah, kalau misalnya skala 5 itu kan maksudnya mungkin nanti ada misalnya ada titik yang 18, nah 18 itu kan berarti kan bukan pas di situ. Berarti kita kayak ngira-ngira gitu ya. Nah, itu misalnya dia di antara 18 itu berarti kan di antara 15 sampai 20 ya. Nah, untuk kalau menurut Ibu sebaiknya agak digedein jaraknya. Misalnya dari 0 ke 5 tuh di sini 5-nya. Nanti berikutnya di sini 10, nanti berikutnya jadi 2 kotak gitu. Bisa seperti itu. Berarti berikutnya di sini min 5, min 10 dan seterusnya. Berarti yang di atas juga ya, Y sama positif dengan Y negatifnya. Seperti itu. Dan jaraknya juga harus sama. Kalau dari 0 ke 5 yang di X dengan 0 ke 5 yang di min X dan 0 ke 5 yang di Y dan 0 ke 0 ke min 5 di min Y. Ini min Y ya. Itu harus sama. 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Jangan pula di sini 2 kotak, di sini nanti 1 kotak. Jadi di sini yang 5-nya di sini. Ya, jangan seperti itu. Oke? Iya, banyak banget ya aturannya, tapi emang begitu. Aturannya harus sama. Ini kan sama kan? Nggak mungkin 0 di sini, 1 di sini kan enggak ya. Di sini 1 2 3, di sini juga ini 1 2. Ini kan sama semua. Oke? Nah, gitu. Jadi jangan sampai salah ngebuat angka-angka yang ada di sumbunya. Ya, dan itu tergantung juga pertidaksamaannya. Oke, ya pokoknya kalau ada pertanyaan ditampung dulu ya, bisa di screenshot atau gimana, silahkan tanya sama Ibu. Sepertinya jarang banget sih ada pertanyaan, jadi Ibu menganggap oh berarti ngerti semua ya, gitu aja. Oke. Nah, mungkin Ibu akan membawa kalian flashback lagi di bab 4 waktu di semester 1 ataupun di SMP. Ya, kita udah belajar bagaimana cara menggambar ini apa? Kalau linear ini nanti bentuknya apa nih? Ya, linear itu bentuknya adalah garis gambarnya ya kan? Nah, garis berarti lurus, berarti perlu penggaris. Jadi kalau misalnya mencong-mencong berarti bukan garis namanya ya. Kalau misalnya Ibu lihat nanti garisnya nggak lurus, ya benar sih mungkin, tapi ya berkurang lah sedikit nilainya gitu ya. Jadi jangan males ya, biasanya cowok nih yang agak-agak gimana gitu tuh ya. Nah, tapi enggak lah, cowok juga rajin kok. Rajin mau menggambar dengan alat-alat ininya ya.
Mungkin kalau misalnya, ya kalau nggak ada menggaris ya apapun itulah yang bisa ini, misalnya kartu, apa ya, KTP atau segala macam, itu udah punya KTP ya. Nah, terus yang lebih gampang adalah kita menggunakan titik potong atau tipot kalau ibu ibu singkat. Jadi titik potong itu ada dua macam ya kan. Titik potong terhadap sumbu X dulu ya, maka Y-nya kan yang 0. Nah, ini kan pertidaksamaan nih, kita ubah dulu jadi persamaan biar mudah ya. Jadi sebenarnya kalau kamu udah langsung tahu ya udah sih, nggak apa-apa, tinggal di ini aja, dilihat aja. Nah, ini ya dibuat jadi persamaan. Jadi ketika apa namanya ya tadi? Oh, titik potong terhadap sumbu X ya, Y sama dengan 0, berarti artinya apa yang kalau ibu ya, kamu coba pakai tangan jari kamu tutup yang Y. Ini kan Y sama dengan 0, berarti kamu tutup yang Y nih. Nah, jadi tinggal apa? Tinggal X sama dengan 4 kan? Gitu. Kalau kita rajin ngemasukin, berarti kan dimasukin atau disubstitusi X tambah 2 kali 0 sama dengan 4. X tambah 0 sama dengan 4. X sama dengan 4. Nah, kan itu agak lama ya. Nah, jadi di sini kamu tutup aja ya Y-nya, kalau untuk terhadap sumbu X ya. Tutup Y-nya, maka langsung dapat X sama dengan 4. Gitu. Ngerti ya? Jadi titiknya adalah, jangan sampai kebalik nih, titik A, B dengan B, A itu berbeda. Jadi yang X dulu ya, 4,0. Nah, ini titik pertama. Nah, sekarang tipot terhadap sumbu Y ya. Maka X-nya yang 0 kan. Nah, berarti ini kita dari sini aja ya. Nah, kita tutup apa sekarang? X-nya. Jadi tinggal apa? 2Y sama dengan 4 kan gitu ya. Ini kan tutup aja X-nya. Ini kan tinggal 0. Kalau kita nulis gini ya, 0. Ini kan kalau rajin ya. Gitu. Nah, maka Y sama dengan 4 bagi 2. Jadi kalau misalnya kita langsung tutup yang kita tutup tahu. Nah, jadi di sini kita langsung coret-coretnya tuh di dalam otak kita langsung gitu. Jadi malah langsung ngebuat titiknya ini jadinya gitu. Jangan sampai kebalik, 0,2. Gitu aja. Ya? Gampang kan? Nah, sekarang kita pindahkan titiknya ke koordinat kartesius ini. 4,0. Mana 4,0? Jangan sampai salah. Di sini kita buat noktah ya namanya. Jadi bukan hanya asal titik aja ya. Kalau titik aja nggak kelihatan nanti. Nah, ini namanya noktah ya. Agak bulat lebih gede gitu ya. Tapi nggak bulat gede juga, nanti jadi lingkaran dong. Terus 0,2. 0,22-nya di Y nih. Nah, setelah itu dua titik ini kita hubungkan. Jangan pelit, jangan cuma dari 2 ke 4 ini aja ya. Panjangin lah ya. Ya nggak panjang-panjang juga seluruh buku ya. Intinya panjangin. Jadi misalnya di sini Ibu mau panjangin. Nah, dari sini misalnya. Nah, ini dia. Nah, gitu, dipanjangin. Jadi jangan pelit, jangan cuman ke 2 sampai 4 aja. Oke? Udah jadi deh. Tapi belum selesai. Kita ke soalnya lagi, yaitu X tambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini untuk menentukan, ini sebenarnya kita goalnya tuh apa sih? Tujuan kita tuh apa sih? Tujuan kita, endingnya adalah kita bisa menggambar daerah penyelesaiannya, ya, atau bukan menggambar, mengarsir. Tahu ya mengarsir gimana? Nah, jadi kamu bisa memilih gitu ya, memilih dengan cara mengarsir di mana daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, gitu. Nah, di sini tandanya, tanda pertidaksamaannya apa tadi? Lebih besar sama dengan. Berarti benar ya, kita nggak perlu garis putus-putus. Karena kita nggak menggambar garis putus-putus, karena ini pakai
tanda bawah, tanda garis bawah ya, gitu. Nah, terus kita mau menentukan yang lebih besar tuh yang mana sih daerahnya? Apakah yang di atasnya ini, yang di atasnya ini, atau yang di bawahnya? Atau yang di bawahnya garis ini? Nah, cara menentukannya adalah kamu menentukan satu titik, kamu memilih satu titik. Kalau menurut ibu yang mudah ya, menentukan satu titik untuk menentukan apakah di daerah itu tuh benar atau salah gitu. Kalau misalnya benar, berarti yang kamu pilih tuh titiknya di mana letaknya, itu yang kamu arsir. Oke? Tapi kalau misalnya salah, berarti lawannya, sebaliknya, berarti bukan tempat di mana titik itu berada, tapi yang lawannya. Berarti kalau misalnya dia titiknya ada di atas, berarti lawannya adalah di bawah. Yang di bawah itu yang kamu arsir. Gitu, ya. Ngomong apa sih, Ibu? Oke. Sekarang kamu memilih satu titik yang kalau menurut Ibu sarankan adalah yang gampang. Titik 0,0. Ini dia 0,0 kan? Ya. Nah, dan titik 0,0 ini bukan ya, syaratnya kenapa kamu bisa milih titik 0,0, ini kan yang paling gampang tuh kan titiknya 0,0 nih, tapi dengan syarat bahwa 0,0 ini tidak melalui garis yang udah kita gambar. Ini dilalui nggak? Enggak kan, dia kan di atasnya. Kalau dilalui itu seperti ini, misalnya Ibu gambar garis, nah ini dilalui, jadi garis itu melewati 0,0. Nah itu kamu nggak bisa nyoba 0,0, kamu harus memilih titik lain, yaitu misalnya 1,1, yang di atas ini kan nggak kena gitu ya, atau 2,2 gitu ya, dan seterusnya ya. Kalau itu berarti harus dihitung. Nah kalau 0,0 ini kita nggak perlu ngitung-ngitung banget. Jadi di sini, nah ini kan soalnya kita tulis ulang ya soalnya. Nah, soalnya itu kan X tambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Nah, kamu kan milih titiknya 0,0. Nah, di sini Ibu mau tanya, 0,0 ini letaknya ada di mana? Posisi dia tuh ada di mana? Ada di bawahnya garis kan? Kita bilangnya gitu ya, ini di bawah. Di bawahnya garis kan? Nah, ini ya, jangan sampai salah dulu nih posisinya. Di bawah nih dia. Sekarang kita cek. Kalau kita masukin 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0 kan? Ya udah berarti langsung aja ya. Berarti langsung aja 0. Nah, lebih besar sama dengan 4 gitu kan? Hitungannya gitu ya. Nah, ini bener nggak sih? 0 lebih besar sama dengan 4? Salah, ya kan? Ya harusnya 0 lebih kecil. Nah, karena salah, berarti 0,0 ini salah, artinya yang daerah yang di bawah ini kan kayak kita tuh kayak ngambil satu perwakilan gitu ya. Misalnya Ibu mau misalnya ada orang nih datang ke sekolah mau ngambil sampel, kan nggak perlu semua anak semua satu sekolah ikut, cukup satu orang dari kelas ini, satu orang yang seperti itu. Jadi di sini Ibu mau ngambil satu titik perwakilan gitu ya, yang mewakili daerah yang kalau ini berarti kan daerah yang di bawahnya ya. Daerah yang di bawah garis kan, garis itu kan terus ya, nggak berhenti kan, terus ya. Jadi perwakilan yang di bawah ini adalah 0,0, karena kita yang mau ngambil yang titik yang paling gampang itu 0,0 dengan syarat tidak dilalui garis gitu kan. Tapi ternyata salah. Ya berarti yang diarsir adalah yang di atasnya, lawannya. Yang di atasnya inilah yang diarsir. Nah, kamu arsir kalau misalnya pengen pakai krayon silahkan ya, pengen pakai pensil ya, pensil diarsir gitu silahkan ya, sekreatif kalian gimana. Atau cuma di garis-garis kayak gini juga nggak apa-apa. Artinya di situ Ibu tahu bahwa kalian mengerti bahwa di daerah itu adalah daerah penyelesaiannya. Gitu. Bisa dipahami nggak sih? Semoga aja bisa ya, karena Ibu ini nanya dan jawab sendiri. Oke. Dah, sekarang di sini Ibu langsung kasih latihan ya. Masih sama, sebenarnya Ibu pengennya sih latihannya itu dalam bentuk video ya, tapi LMS ini punya keterbatasan ngirimnya. Jadi mungkin nanti Ibu mau
memikirkan cara lain gitu ya, mungkin bisa pakai Google Form atau gimana gitu. Jadi untuk awal-awal masih di LMS aja. Dan karena di sini ibu pengen tahu sih kalian yang langsung nulis, ibu nggak tahu ya mau kalian dapat hasil dari mana, dari teman atau gimana. Karena emang ada sih yang upload waktu itu beberapa anak gitu ya, tapi ada anak yang menjelaskan kenapa uploadannya itu namanya berbeda gitu ya. Nah, tapi ini ada kok yang namanya siapa tapi itu adalah murid lain, istilahnya kayak gitu. Ya mbok ya diedit dulu gitu ya, adalah usahanya sedikit, jangan langsung dikopas-kopas aja langsung dikirim gitu ya. Gitu ya, jangan terima bersih aja gitu ya. Jangan jadi apa ya, itu udah kayak bakal calon koruptor ya. Jangan ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalian udah dapet nggak sih LKS-nya? Pokoknya ini di sini silahkan kalian buka LKS-nya ya, halaman berapa nih kalau bab 2, halaman 12. Nah, ibu ambil contoh dari uji kompetensi halaman 14 ya. Jadi ini silahkan kalian coba ya latihannya. So 2 soal aja, ibu kok nggak usah kasih banyak-banyak. 2 soal aja. Jadi untuk latihan yang pertama ya, dengan ini yang sama ya, konsep-konsep yang sama, kalian silahkan gambarkan. Ini digambarkan 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Oke, nah sekarang ini kan dari soal, ini soalnya ya pertidaksamaan, dari namanya jadi gambarnya. Ini kan dari nama jadi wujud. Kalau misalnya manusia ini namanya, nah ini orangnya nih, ini fotonya gitu ya. Nah sekarang kebalikannya, kita mau nebak fotonya, terus namanya apa? Sebaliknya, jika dan hanya jika. Paham ya? Bisa dibedakan. Jadi ini kan dari nama, nih namanya adalah Selvi Wiyapsari, ini dia foto ibu. Oh ini ya mukanya Bu Selvi gitu kan. Nggak ada kan muka-muka lain ya, cuma satu ya di dunia ini. Nah sama persamaan atau grafik itu apapun itu ya, mau grafik linear, kuadrat apa, nama itu punya satu foto gitu ya, nggak mungkin 2 gitu, kembar aja beda gitu ya. Nah gitu, jadi nanti sebaliknya, ibu mau menggambar lalu kalian tebak apa namanya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau menebak dari gambar ke namanya ya. Nah, di sini ibu punya udah menggambar ya, udah punya pertidaksamaan linearnya. Nah, di arsir yang ibu arsir adalah yang atas. Oke. Nah, sekarang kita sebenarnya kalau mau itu ya, mau membuat persamaan, ini berarti kita buat persamaan dulu. Nah, itu tuh ada 2 cara sih, bisa cara cerdasnya, cara cepat gitu ya, dan ada cara yang menurut konsep, yaitu waktu di SMP kamu diperkenalkan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1, seperti ini rumusnya ya, kalau ibu nggak salah. Misalkan kamu masukkan yang mana menjadi X1 Y1, yang mana menjadi X2 Y2, oke? Nah, tapi kalau misalnya bentuknya tuh seperti ini dan dia itu memotong di sumbu X sama sumbu Y, ini inget ya, ini kalau untuk memotong di sumbu X sama sumbu Y. Di sini kan memotongnya kalau di sumbu X di 5,0, kalau di Y di 0,4, ya kan? Nah, ini langsung aja dari kalau yang kamu mulai dari yang sumbu Y dulu. Jadi 4, ini 4 kan, ini sumbu Y. Nah, kamu kalikan ke X, berarti jadi 4X ya. Jadi 4 ini kamu kalikan ke X, ini X ya. Nah, terus kalau yang 5 ini kamu kalikan ke sumbu Y ya. Nah, nanti sama dengannya adalah 4 kali 5 ini kamu kalikan. Oke, kayak mana tuh Bu? Nih ya, perhatikan Ibu.
Oke. 4 kali X, 4X ya. Terus 5 kali Y, 5Y. Plus ya, kenapa? Karena kan ini masih di sumbu X positif, ini sumbu Y positif. 5Y. Terus sama dengan 4 kali 5, 20, kayak gitu. Ya, silahkan kamu cek dengan cara ini. Ya, kalau misalnya kita mau mesikin, ini 5,0, ini 0,4. Ya. Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan ya. Nah, kita harus jadikan dia pertidaksamaan, ya kan? Nah, kalau persamaan kan dia cuma garis doang. Kalau pertidaksamaan kan ada daerah arsiran, oke? Nah, di sini yang Ibu arsir kan yang di atasnya ini. Dan tadi caranya masih sama, kita coba 0,0 gitu ya. Nah, terus di sini kan, apa ya? Pilihannya itu yang ada garis ataupun yang enggak ya. Misalnya, dia lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, ini kan garisnya enggak nggak putus-putus, berarti nanti pasti nggak ada garis bawah, ya kan? Jadi di sini kita siapin 4X tambah 5Y gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang paling gampang adalah 0,0 ya kan? 0 itu kalau misalnya 0 berarti di sini semua 0 ya. 0 dengan hasilnya adalah 20 ya kan? Ya. Nah, kalau di bawah di sini berarti dia harus lebih kecil kan? Lebih kecil baru benar, ya nggak sih? 0 itu kan lebih kecil ya. Nah, berarti karena ini pakai garis, garis utuh ya, nggak putus-putus, berarti nanti dia sama dengan kan gitu. Ini sebenarnya yang benar ya. Kalau kan letak 0,0 ada di sini kan, ini kan, oke, 0,0. Berarti ketika arsirannya di sini, berarti dia harus benar dan tandanya adalah harus lebih kecil kan, ya kan? Nah, tapi kan arsirannya nggak di sini, ya, tapi di atas. Di atas, ya kan? Berarti kalau misalnya lebih kecil, berarti sebaliknya, ya kan? Berarti lebih besar dong. Lebih besar sama dengan 20, ya kan? Kalau misalnya 0 lebih besar sama dengan 20 kan bukan di sini kan arsirannya, tapi di sebaliknya di atas, ya kan? Gitu. Oke, berarti tandanya lebih besar. Ya udah, gini doang. Kita ngebuat namanya gini doang. Oke. Nah, ini dia latihannya. Nah, silahkan kalian tebak ini nama pertidaksamaannya apa? Oke? Oke. Ibu harap kalian ngerjain dan silahkan kalian upload di LMS ya, sesuai dengan kelasnya. Karena LMS sekarang ini dia berbeda, dia dicampur seluruh anak. Jadi Ibu pusing mau di-uploadnya tuh nanti beda-beda, nanti 10 PS4, nanti 10 PS3 lagi, 10 PS2 kayak gitu. Itu nggak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya enak, sebelumnya IPS 1 dulu, nanti IPS 2, IPS 3 seperti itu. Sekarang tidak, berbeda. Jadi Ibu putuskan untuk memisahkan tempat upload sesuai dengan kelasnya. Oke, barakallah, semoga kalian mengerti. Kalau belum ada yang masih mengganjal di hati, silahkan kalian japri Ibu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa, insya Allah ya. Kapan jumpa? Oh iya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.